filsafat itu cara berpikir. Jadi ingat, filsafat itu cara berpikir, cara mikirnya. Yang membedakan manusia dengan yang lain tuh berpikirnya. Kalau kamu masih bisa mikir, berarti kamu hakikat manusianya masih ada. Walaupun kamu masih hidup tapi nggak mikir, itu nggak ada beda dengan yang lain. Bahkan balhum abdallu, nah, kan gitu ya. Filsafat itu cara berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang ini. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Imam Muslimin, MAG, selaku dosen pengampu filsafat ilmu studi integrasi Islam dan sains. Yang pertama, kami dari kelas Magister MPIB yang pertama saya akan panggilkan Saudari I'anatul Tazkiyah. Saya sebagai moderator yaitu Arafatul Qibtiyah dengan biasa dipanggil Arafa, ya. Terus saya perkenalkan teman-teman saya dari kelas MMPIB. Yang pertama yaitu I'anatul Tazkiyah. Yang kedua Muhammad Afriansyah Novianto. Kemudian Maryam Sanius Naini. Dia Mahardika Putri. Ayatullah Ruhullah Hafiz. Ahmad Riza Fauzi. Iqbal Wahyudi. Imam Fikri Haikal. Rabiatul Adawiyah Firda. Ahmad Roisur Rahman. Muhammad Rifki. Muhammad Soleh. Ahmad Agil Siroj. Selanjutnya diisi dengan materi oleh Bapak Dr. Haji Imam Muslimin MAG. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa ba'd. Para mahasiswa yang saya cintai, kita akan mengkaji filsafat ilmu integrasi Islam dan sains, ya. Yang pertama kita akan bicara filsafat. Filsafat itu cara berpikir. Jadi ingat, filsafat itu cara berpikir, cara mikirnya. Yang membedakan manusia dengan yang lain tuh berpikirnya. Kalau kamu masih bisa mikir, berarti kamu hakikat manusianya masih ada. Walaupun kamu masih hidup tapi nggak mikir, itu nggak ada beda dengan yang lain. Bahkan balhum abdallu, nah, kan gitu ya. Filsafat itu cara berpikir. Nah, konstruksi berpikir filsafat disebut dengan objek kajian. Nggak usah dicatat, wes. Filsafat itu duduk ilmu. Jadi ilmu filsafat dengan filsafat itu berbeda. Mikir masa ilmu toh. Pokok kowe ndek utek itu iso mikir ngono. Carane mikir baru itu namanya ilmu filsafat. Piye carane mikir? Lah kuwi ilmu filsafat. Lek mikir kuwi filsafat wis ora usah mbok catet. Kalau mbok catet tambahan. Pokok kowe ikhlas dadi. Saya itu belajar filsafat itu lama, mulai dari positivistik dengan Profesor Kunto. Nah, belas ora paham saya ini sampaikan. Kuliah
jam 9 sampai jam 11 malam itu nggak paham belas. Mau coba buku-buku filsafat juga nggak ngerti. Akhirnya tak buat itu. Mikir, karo ngising malah ngerti. Iya, alah mek ngono wae lho, ngono. Artinya apa? Selama ini yang kita bayangkan bahwa filsafat itu koyo ya opo wangel gitu, padahal enggak omong apa-apa nih gitu. Apa piranti filsafat itu? Utek. Pokoknya gue cek menggunakan utek enggak dengkul pasti bisa itu. Mesti bisa. Maaf ya kasar. Awan-awan soalnya. Jadi filsafat itu cara berpikir. Objek berpikir itu 3. Ontologis yaitu apa, epistemologis itu bagaimana, aksiologis itu untuk apa. Berpikir itu nama 3 hal itu yang disebut dengan objek kajian filsafat. Apa, bagaimana, untuk apa. What, how, what for. Apa, bagaimana, untuk apa. Wes ojo ngomong dhisik masalah hedonistik, terus naturalistik, libido seksual atau apa gitu, ojo dhisik kadoan. Kita bicara pondasi dulu. Kita bicara yang paling sederhana itu apa? Berarti benda kan? Bagaimana itu berarti cara memperlakukan kan? Untuk apa itu kan nilai manfaat. Itulah filsafat. Apa? Bagaimana? Untuk apa? Bahasa Latinnya, bahasa Yunaninya ontologis, epistemologis, aksiologis. Sajane lek wis muni gis-gis kan mau ya apa no, Pak. Padahal ya gak apa-apa nih ngono. Jadi saya bilang filsafat itu ilmu paling gampang sedunia. Apalagi kalau Anda belajar sama saya jamin pasti bisa dan pasti lulus. Kalau saya nggak meluluskan kamu berarti saya keliru karena kamu berotak kan. Loh, salah dosen filsafat nggak lulus tuh. Berarti nggak bisa memfungsikan otak. Padahal semua itu berotak. Yang hadir di sini semua berotak kan? Tapi persoalan digunakan apa enggak otaknya gitu loh. Kalau digunakan baru manusia, kalau enggak, wong hewan itu juga punya otak. Oh enak otak itu. Otak sapi ya enak dimasak. Hanya sapi jarang menggunakan otak. Menggunakan juga loh sebenarnya. Menggunakan apa enggak toh? Enggak ngerti lah. Ya, makanya gunakan otakmu untuk berpikir. Yaitu apa? Bagaimana? Untuk apa? Apa itu bendanya? Yaitu wujudnya, ketertentuannya. Baru selanjutnya kita bisa memperlakukannya. Ya toh? Berarti epistemologi. Apa? Bagaimana? Untuk apa? Jadi saya mohon maaf kalau ada yang terlambat itu nggak saya reken tuh karena nanti kalau saya ngereken dia rusak. Datang aja, ya. Saya pura-pura nggak ngereken tapi tak reken. Datang aja, datang boleh pergi nggak masalah itu loh. Jadi gini caranya, kalau kalian datang nggak usah assalamualaikum, nggak usah gini-gini udah. Keluar nggak usah Pak. Mohon maaf, saya mau nggak usah keluar aja, ganggu malah. Di tengah-tengah gini mau ngising oh nggak apa-apa. Ojo Pak mau izin ya ngising, ojo. Iku apa iki? Iki enggak berotak namanya itu. Enggak berfilsafat. Jadi apa? Bagaimana? Untuk apa? Apa itu bendanya? Bagaimana itu memperlakukannya? Apa itu kebenaran? Bagaimana itu ketepatan? Ya toh? Untuk apa itu nilai guna, manfaatnya. Kalau sesuatu itu sudah benar, kita perlakuan secara tepat baru ada manfaatnya. Walaupun benar, kalau tidak tepat perlakuannya, ya tidak ada manfaatnya. Maka 3 piranti ini menjadi cara berpikir filosofis namanya. 3 objek ini menjadi piranti berpikir filosofis. Kajiannya disebut filsafat. Gitu. Filsafat berasal dari kata Philos dan Sophia, cinta ilmu ya, hikmah. Sampai di sini ya. Jadi artinya apa? Enggak ada yang sulit. Ya nanti teori kebenaran, subjektif, objektif, konstruktif nanti aja kita bahas. Sing bulet-bulet nanti aja.
Jadi yang penting sekarang itu kamu, seandainya kamu laki-laki, bagaimana mendapatkan wanita yang cantik. Ya apa yang penting ketemu wongnya dulu. Ojo mikir bagaimana caranya nanti ngingoni. Enggak usah, itu nanti setelah ketemu itu. Baru durung oleh barangnya wis mau mikir. Ya apa yang kok tak ingoni apa ya lupa mau rabi. Wah ora oleh kowe. Kuwi namanya jam to apa? Berpikir. Jam to conclusion. Jam apa berpikir lompat. Berpikirlah filosofis. Apa itu? Dari yang dekat yang ada kan. Kalau kamu masuk S2 MPI ini ojo mikir tesis dhisik ngono lho. Baru masuk mikir tesis. Legrek kamu. Udah ikuti aja kuliah, habis ini walah teko dhewe. Kalau kamu naik gunung ojo mikir puncake, capek kamu. Udah kakimu aja. Sekali lihat sana. Untuk semangat aja, kakimu. Kalau kamu nyawang sana tuh keblendung, jatuh. Kayak kepengen wong wedok sing dipikir ngingoni omahe ning ndi ora sida rabi kamu. Sing penting oleh bojo ayu ya apa carane nanti. Nek wis ketemu moro iso dhewe. Kalau udah ketemu, kalau sudah berontologis, moro bisa berepistemologis. Kalau kamu sudah ketemu dengan benda, maka kamu akan mampu memperlakukan secara tepat. Bertemu dengan benda namanya kebenaran, memperlakukan namanya ketepatan. Benar dan tepat, bertemulah namanya faedah atau nilai manfaat. Ontologis berjumpa dengan epistemologis, barulah aksiologis itu wujud. Air misalnya. Ini air apa gelas ini? Gelas apa air? Gelas di dalamnya ada air. Sudah mulai pinterin. Padahal orang nyebutnya air ini. Karena di dalamnya ada air. Jadi yang dibahas isi apa luar. Kalau teori substansi mengatakan ini air. Tapi kalau teori formalitas menyebutnya gelas. Kalau teori substantif namanya air. Isinya itu loh. Kamu akan mengatakan ini, kalau kamu mengatakan ini air, kamu benar. Kalau mengatakan ini gelas, ini benar. Loh kok benar kok banyak? Ya benar memang banyak, tergantung siapa. Benar itu bisa objektif dan bisa subjektif. Kalau secara ontologis benar itu objektif, realistik, apa adanya itu. Yang benar bagaimana? Ini adalah gelas, di dalamnya ada air. Yang lebih benar lagi apa? Ini adalah plastik atau apa gitu ya, diurai sedemikian rupa. Terus ada sesuatu yang benda cair ditaruh, namanya air, panjang, kepanjangan. Ya. Ini adalah air. Substantif kan, realistis. Ini adalah gelas, objektif kan, formalis, ya toh. Semua benar. Tapi saya ingin mengatakan ini air, misalnya saya berkata air. Misalnya kalau saya bilang, Mas minta air. Kamu kan baru mendengar air kan? Kira-kira apa perlakuanmu? Kamu ambilkan air sungai, Nah, disinilah kita berupaya untuk menerobos sebuah lafziyah, lafat sebagai realitas ke dalam sebagai realitas objektif ke dalam subjek yang bersifat epistemologis. Disinilah nilaimu itu. Ketika kamu menangkap, menemukan, lalu menangkap pada subjekmu secara epistemologis. Kalau saya mengatakan, tolong ambilkan air. Itu kalau kamu hanya berpedoman pada realistis objektif, kamu akan ambilkan air. Pakai tanganmu, pakai gerod, apa aja. Tapi kamu akan berupaya menangkap makna, misalnya epistemologi kan. Oh, yang dimaksud adalah. Nah, ini masing-masing perlu kebenaran dan ketepatan supaya ada nilai guna. Kalau saya bermaksud air itu adalah untuk minum, saya tentu kalian beda kan. Kalau kamu mampu menangkap teks yang saya sampaikan. Problema kita itu masih tekstualis, tidak kontekstualis. Dalam bahasa linguistiknya kita ini baru sering terjebak pada ilmul bayan, tidak lanjut pada ilmul ma'ani, sehingga lahir namanya ilmul badi untuk dikonstruk menjadi sebuah mantik
baik itu ucapan maupun tulisan. Maka dalam memahami itu, piranti ilmu itu kan ada 4 kan? Ilmu bayan, ilmu balaghah pernah dengar enggak? Ya, dalam bahasa Arab ya. Balaghah itu kan sampai kan? Qaulan baligha, ucapan yang bisa disampaikan